Kali ini, warga kulit hitam yang ada di Amerika mendapatkan masalah yang beda selain kasus rasisme yang biasa mereka alami. Entah kenapa ya, sang sutradara dari film Black Panther, Ryan Coogler, terpikirkan untuk memasukkan nuansa supernatural di film terbarunya ini, yaitu Sinners. Tiba-tiba saja ya, mereka harus berhadapan dengan sebuah vampir. Iya, vampir loh. Di tengah-tengah beratnya menjadi warga kulit hitam di kala itu. Tepatnya pada tahun 1932, datanglah duo kembar veteran Perang Dunia Pertama, yaitu Smoke and Stack Moore, yang diperankan oleh Michael B. Jordan. Mereka berdua sedang pulang kampung di kota Mississippi Delta dan memutuskan untuk membuat sebuah bar khusus untuk warga kulit hitam. Dan dalam satu hari mereka langsung merekrut dimulai dari tukang masak, tukang buat minuman keras, lalu juga penyanyi, penari, pemain musik, pokoknya semuanya deh yang mau bekerja langsung ada di malam itu juga. Di 1 jam pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa saja para tokohnya yang sedang hidup di era perbudakan yang masih kental kala itu. Kemudian, kita akan langsung melihat ada tarian, nyanyian, pesta khas warga kulit hitam ya di saat itu. Dan tentu saja ada kisah percintaan yang semuanya itu terlihat normal. Hingga akhirnya di 1 jam terakhir, sang vampir pun akhirnya muncul juga dan dengan sopan mereka ingin masuk ke dalam bar tersebut. Iya, mereka nggak maksain diri untuk masuk, jadi mereka itu hanya nunggu di luar dengan sabar korban mana yang dengan sialnya akan mereka lahap duluan. Alhasil, masalah cinta, uang, perbudakan bukan lagi menjadi masalah utama di sini. Karena setelah mereka jadi pasukan vampir, itu langsung berubah semua ceritanya. Meskipun sang kembar mahir menggunakan senjata api, tapi para vampir ini tuh kebal gitu loh. Mereka hanya bisa dibun-bun dengan cara yang lama. Pertama itu dari bawang putih, lalu juga di ininya, lalu juga lewat sinar matahari ya. Tapi ada hal menggelitik dari para vampir ini. Mereka itu bisa menawarkan sesuatu yang nggak bisa dimiliki oleh semua orang. Yaitu adalah hidup berdampingan dan penuh dengan kesetaraan. Hahaha. Jadi tak akan ada lagi perbedaan dari warga kulit hitam, warga kulit putih, hingga warga Asia ya. Semua yang beda akan jadi satu kalau misalnya mereka gabung dengan para vampir itu. Dan lucunya, kalau bukan para vampir yang akan membasmi mereka, maka kaum kulit putih yang akan memburu mereka pada saat pagi hari. Jadi, serangan brutal ini tetap akan ada. Bedanya itu, kalau misalnya sang vampir yang menyerang, mereka akan hidup kembali, bahkan abadi. Sayangnya ya, film ini kurang laku di Indonesia, bahkan hanya muncul sebentar di bioskop. Mungkin juga karena marketingnya sih, soalnya gue sendiri ya emang yang nggak tahu tentang film ini awalnya. Jadi, pada saat film ini sudah muncul di aplikasi Max, gue langsung nonton. Dari sini bisa kita bilang sang sutradara memang suka ya dengan tema peperangan. Selain ia sudah berhasil buat film peperangan, kaum kulit hitam ala Marvel, ia juga berhasil dengan sadisnya buat film peperangan antara manusia dengan vampir loh. Keren deh.